Ya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, saudara? Senang sekali Sapa Sulsel kembali menjumpai Anda, tentunya dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi buat Anda di hari ini, Jumat 3 November 2017. Dan bersama saya Narundana Lubis, kita akan menghadirkan tema mengukir prestasi lewat robot. Saudara, mendulang prestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dari bidang apa saja. Salah satunya yakni dengan menciptakan atau merakit robot. Ada anak muda yang pandai merakit robot dan tentu patut diapresiasi karena tidak semua orang bisa melakukannya. Lalu seperti apa sejumlah mahasiswa yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk berinovasi dan membuat robot, bahkan mereka mampu meraih prestasi di tingkat nasional? Nah, langsung saja kita berbincang dengan mereka. Sudah ada dua orang mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar yang hadir bersama saya di studio Sapa Sulsel pagi ini. Yang pertama ada Ahmad Rizal selaku tim robot dari UNM ya. Halo, selamat pagi, apa kabar? Rizal ya panggilnya ya? Oke, Rizal. Yang kedua di sebelah sana ada Rusdi. Halo, selamat pagi Rusdi. Nah, Rusdi ini juga tim dari pembuat robot di UNM ya. Oke, nah teman-teman, sebelum kita jauh lebih banyak membahas mengenai karya teman-teman ini, robot-robot yang luar biasa yang sudah banyak memenangkan kompetisi, bisa dilihat saudara ini prestasinya banyak sekali, piala-pialanya. Ini keren nih anak-anak Makassar berprestasi. Tapi nanti kita bahas itu. Saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, sudah sejak kapan sih membuat robot atau merakit robot seperti itu? Kalau saya pribadi, saya mulai merakit robot itu sejak semester 3. Semester 3. Ya. Kamu sekarang semester berapa emangnya? Saya sekarang saya mahasiswa transfer semester 9. Oke, semester 9 ya, sudah semester 3, berarti sudah berapa tahun itu? 3 tahun yang lalu ya. Oke, dan sudah pernah menghasilkan robot apa nih kalau kamu, Rizal? Selama saya bergabung dengan tim robot ini, saya sudah menghasilkan yang pertama itu yang ini, lane follower, jadi robot pengikut garis. Kemudian baru-baru ini kami buat robot KRSBI, robot sepak bola, jadi dia bisa bermain bola. Iya, terus? Kemudian ada lagi satu robot yang kita rakit itu drone, jadi robot terbang dia. Wah, kamu dalam 3 tahun juga ternyata sangat produktif sekali. Tidak sia-sia. Oke, Rusdi, kalau kamu sendiri sudah sejak kapan ikut membuat atau merakit robot nih? Kalau saya pribadi, kalau di dalam kampus saya mulai dari semester 3 juga. Semester 3. Ya, sepertinya di semester 3 itu ada mata kuliah atau apa sih? Ada praktikum apa gitu? Di semester 3 semuanya pada mulai bikin robot? Jadi di kampus kami di UNM itu ada kan namanya tim robot. Di situ di semester 3 kami direkrut untuk masuk gabung di timnya kakak untuk bergabung buat robot. Jadi di situ kami dimotivasi untuk buat robot, dan ya saya berminat, saya masuk, dan ya alhamdulillah di situ saya bisa belajar buat robot seperti lane follower. Ini saya buat sama teman-teman dan kakak. Oke. Ngomong-ngomong, jurusannya jurusan apa sih? Teknik apa gitu? Teknik ya? Iya, teknik elektronika. Teknik elektronika. Wah, ini dia nih teman-teman. Saudara, mereka adalah mahasiswa berprestasi dari jurusan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar. Dan sejauh ini sudah ada berapa robot yang teman-teman sudah ciptakan? Yang kami ciptakan itu kalau di lane follower langsung saja itu disebutkan satu persatu, ini apa, boleh? Yang ini lane follower, jadi kalau masalah boleh produksi di zoom in ya kamera. Kalau ini apa namanya? lane follower. Line follower. Jadi dia robot pengikut garis. Pengikut garis. Jadi dia punya sensor di bawah, jadi dia mengikuti garis. Fungsinya untuk apa itu? Mengikuti garis. Jadi untuk memudahkan kita sebagai manusia, dia untuk apa kadang? Jadi ini sebenarnya bisa dikombinasikan seperti robot pengangkut barang. Jadi
ada barang yang mau diambil, jadi dia jalurnya itu sebuah garis. Jadi dia harus mengikut garis itu untuk ambil barang, ditempatkan di tempat yang lain. Gitu. Jadi ini bisa jadi alat transportasi barang gitu ya. Iya, memindahkan barang dari posisi satu ke tempat lainnya. Nah, yang lainnya? Kalau yang ini, kalau yang sendiri sama land follower, cuman ini tambahannya dia pemadam. Jadi dia, jadi kemarin ini yang baru-baru kita di lomba di Universitas Negeri di Universitas Hasanuddin, ini pemadam api. Jadi dia ada titik-titik api, dia harus ikut jalur untuk memadamkannya. Oke, ini sama line follower juga tapi bisa memadamkan api. Sebelum kita lebih lanjut lagi memperkenalkan seperti apa robot ciptaan mereka, kita ada video. Ini adalah bagaimana teman-teman sedang ngapain sih ini? Ini saat F8 ini. Acaranya gubernur yang adakan. Oke, ini lah line follower. Line follower seperti yang dijelaskan tadi, dia mengikuti track atau jalur yang sudah disediakan. Kalau saya ingat masa kecil saya seperti mobil Tamiya. Iya ya. Oke, tapi beda karena ini adalah robot, jadi dia punya fungsi yang pintar seperti itu, dan nanti ketika di di masa depan akan berfungsi untuk menolong kita manusia seperti itu. Yang di sebelah sana ini kalau aku lihat kok ada baling-baling seperti drone kayak gitu. Kalau ini namanya drone, Kak. Memang namanya drone. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut. Drone. Jadi ini bisa terbang juga? Iya, bisa terbang. Oke, berarti ada pakai remote control juga ya? Iya, di sini ada remote-nya, Kak. Oke. Jadi kita kontrol melalui remote untuk terbangnya. Oke, ini teman-teman menciptakan, kan drone ini bukan teman-teman yang menemukan kan drone. Ini teman-teman mempelajari tekniknya itu seperti apa? Teman-teman membeli sebuah drone lalu membedahnya kah, kemudian meniru, atau hanya mempelajari bagaimana membahasakannya ya, logikanya gitu? Atau gimana nih? Kalau pembuatannya sendiri, sebenarnya kita ada namanya turun-temurun dari senior. Jadi senior itu buat ini, baru kita sekarang ini kembangkan ini. Jadi kami tetap cari inspirasi dari luar, dari video-video di YouTube atau artikel-artikel di internet. Jadi kami gabungkan semua sampai bisa jadi seperti sekarang. Jadi beratnya kita tetap kayak lakukan riset, semacam riset dalam pengembangannya. Oke, jadi untuk seperti drone ini kan teknologi yang sudah ada seperti itu, tapi teman-teman terus berinovasi dan mempelajari dengan melalui riset apa sebenarnya yang bisa dikembangkan lagi untuk membuat sebuah karya yang luar biasa. Ini saya bangga sekali teman-teman mahasiswa ini banyak sekali mengikuti kompetisi. Ada apa saja nih yang pernah teman-teman ikuti dan menjadi juara dari kontes robot yang ada? Oh iya, Kak. Jadi di sini kalau ini dari kontes robot di Universitas Negeri Hasanuddin. Ya, ini sepertinya baru-baru gitu. Masih ini kapan? Ini 2016. 16 tahun lalu. Oke, yang lain ini yang tahun berapa ini, Kak? 2017 lupa. ini. Yang ini dari mana itu? ITS. Ya, ini yang dari Institut Teknologi 10 November. Iya. Oke. Surabaya. Kemudian yang sana itu yang ini. Dia robot pengambil barang. Dia lombanya kemarin itu di PNUP, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian yang ini, yang terakhir itu dia di Palu, Universitas Tadulako. Oke. Ini kan semuanya prestasi yang membanggakan ya buat teman-teman ya. Tapi sejauh ini yang paling berkesan itu di mana nih kompetisinya? Pernah juara di mana? Yang menurut teman-teman ini paling berkesan, mungkin karena persaingannya sangat ketat atau gimana? Yang paling berkesannya mungkin dari sini, Kak. Itu apa itu? Ini robot soccer. Jadi ini robot yang dirancang memang untuk main bola. Ya. Jadi ini yang kemarin kami ikutkan itu di KRI, kontes robot Indonesia, khususnya di robot soccer. Oke. Dia ikut kontes robot Indonesia tahun berapa itu? 2017. Tahun ini. Oke, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita seperti apa teman-teman dalam membuat robot. Apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan yang ada dalam membuat robot? Usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, Beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. jaringan radio terbesar di Indonesia, Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi. di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan teman-teman saya, teman-teman sejawat saya yang sangat berprestasi. Mereka adalah para juara kontes robot, teman-teman dari Universitas Negeri Makassar. Saya sapa dulu teman-teman yang lain yang ada di sana ya. Di sana ada, hai, nama kamu siapa? Idar. Idar. Di sebelahnya? Nama saya Risman. Risman. Dan di sebelah sana ada? Ya, nama saya Reza. 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 Oke, Reza, Risman, dan Idar. Ya, saya mau tanya deh salah satu di antara kalian. Sejauh ini menurut kalian apa sih serunya membuat robot itu? Jadi yang pertama itu serunya yaitu bisa mengajarkan kita untuk bekerja sama dengan teman, mengajarkan kita untuk bagaimana bekerja sama tim, kerja sama tim. Nah itu yang pertama. Yang kedua, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan karena kita di sini adalah berbasis riset. Jadi banyak ilmu-ilmu baru yang kita temukan sendiri, yang kita dapat sendiri dari hasil riset tersebut. Karena kamu praktek langsung begitu ya. Karena... Oke, Idar ya yang di tengah ya. Idar. Idar. Yang di tengah tadi apa? Risman, apa itu namanya? Menurut kamu selama ini dalam membuat robot, kendala yang paling sering dihadapi itu apa sih? Kalau dari saya, kendalanya itu kita masih perlu belajar mengenali komponen-komponen elektronikanya pada robot, yang mana yang susahnya itu mengenali bentuk-bentuknya begitu. Mengenali fungsinya juga, terus bagaimana juga merangkai komponen-komponennya itu menjadi satu yang kemudian dirangkai menjadi satu robot yang utuh begitu. Itu yang sulit begitu kalau saya. Oke, begitu ya. Nah, kalau Reza nih, Reza bukan? Reza, kamu kan masih kuliah dan sedang fokus untuk membuat robot. Nanti kalau kamu selesai kuliah, ini konsisten tidak nanti bakal meneruskan untuk mengembangkan dunia robot di Indonesia, khususnya di Kota Makassar? Ya, kalau untuk pengembangan kedepannya ya saya akan konsisten. Maksudnya kan kedepannya itu dunia saat ini kan semuanya serba teknologi. Oke. Nah, untuk perkembangan robot di masa depan sendiri, dalam rencana teman-teman ini sudah ada gambaran tidak? Bakal bikin robot seperti apa lagi nih di tahun-tahun mendatang? Ini kan sudah ada line follower yang bisa memadamkan api, teman-teman juga bisa itu yang bikin robot yang memain bola. Nanti ada bikin apa lagi nih? Kalau dari saya pengennya bikin apa? Robot humanoid. Robot apa itu? Robot berkaki. Robot berkaki. Bentuknya itu menyerupai manusia. Waduh, kamu jomblo? Ngapain kamu bikin robot? Oke, karena soalnya saya bisa lihat di televisi berita-berita kalau robot di luar negeri itu memang menyerupai manusia seperti itu ya, lengkap tangan dan kaki, wajahnya cantik lagi. Pasti Reza mau kayak yang kayak gitu tuh. Oke, saya lanjut lagi ke teman saya, dua orang di sini, ada Rusdi dan juga Rizal. Sejauh ini support dari pihak universitas, dari pihak kampus dalam mendorong teman-teman mengembangkan robot seperti apa? Apa mungkin masih kurang atau dianggap sudah cukup memperhatikan? Ya, kalau support dari universitas itu alhamdulillah sampai sekarang kami sudah dibantu ya mengenai biaya. Mengenai biaya setiap ajang-ajang perlombaan yang kita ikuti dibiayai. Ya, dibiayai. Okay. Dari segi transportasi dan lain-lain kami dibiayai. Tapi kalau untuk sekarang juga untuk
risetnya kami dan pelatihannya kami itu di tim masih kurang memadai. Iya. Tapi intinya pihak universitas selama ini tanggapannya sangat positif untuk kegiatan positif, teman-teman. iya. Wah, luar biasa. Nah, ini ada video dari teman-teman. Kita akan lihat sama-sama seperti apa atraksi atau bagaimana robot pemain bola ini bisa bekerja. Kita tampilkan. Wah, ini robot yang sama ya, yang dengan yang datang di studio ini ya. Jadi ini awal-awal riset kami ini. Jadi Baca bola warna oranye. jadi di Itu sini kenapa harus warna orange? Karena sensor gitu. jadi di sini untuk robot sepak bola sendiri itu untuk dia bisa jalan itu sebenarnya dia harus di arena hijau, lapangan kan warnanya hijau. Iya. Kemudian dia harus baca bola. Jadi kami cari warna yang kontraks. Jadi orange itu kan dia kontraks dengan hijau. Jadi kita ambil warna orange. Jadi intinya di sini dia bisa mengikuti bola dengan mendeteksi warnanya. Oke, jadi kalau bahasa saya ya, ini dia sensoriknya gitu ya. Iya. Dia bisa membaca warna orange seperti itu. Iya. Terus apakah sudah pernah dicoba juga? Ini main bola kan harus 2 kubu kayak gitu. Iya. Terus udah pernah? Ini kemarin kita ikutkan di KRI kontes robot, Robot Indonesia. Indonesia, ya. Jadi itu yang adakan Dikti. Jadi yang pertama itu kita lombanya di regional. Alhamdulillah di regional kami masuk 6 besar dan lolos ke nasional. Wow, luar biasa. Di nasional sendiri itu jadi di nasional itu kan semuanya sudah ibaratnya sudah hebat-hebat di sana. Jadi kami bertemu dengan lawan-lawan ya seperti ITS, ITB. Mereka punya robot yang bisa dibilang sudah sangat canggih. Jadi di sana kami lawan itu, kenapa tadi kami bilang yang paling berkesan itu ini karena betul-betul kita riset dan betul-betul kita bisa melawan begitu. Oke, bisa bersaing di Ya, tingkat bisa nasional. bersaing. Wah, luar biasa sekali. Terakhir, saya berikan kesempatan untuk teman-teman, mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada semua yang menyaksikan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Saya dari Rusdi dulu. Ya, kalau saya di zaman sekarang ya Kak, mengenai teknologi itu sudah sangat canggih dan kita sudah tidak bisa lepas ya dari yang namanya teknologi, bisa seperti handphone dan lain-lain sebagainya. Ya, itu patut kita acungi jempol ya yang penemu-penemunya yang bisa membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Dan saya juga sampaikan kepada teman-teman yang masih muda, silakan belajar, silakan berproses untuk mengetahui ilmu-ilmu mungkin tentang teknologi, karena kedepannya nanti itu teknologi akan semakin berkembang dan yang akan semakin membantu kita untuk dalam kehidupan gitu kan. Oke, nah itu dia dari Rusdi ya. Baik. Dan saudara, inilah akhir jumpa kita di Sapa Sulsel pagi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah datang di studio pagi ini. Ada Rizal, di sana juga Ida, Reza dan juga Risman. Terima kasih sudah main-main ke Sapa Sulsel pada pagi ini, berbagi inspirasi untuk kita semua dan semangat terus dalam mengembangkan dunia robot di Indonesia. Semangat teman-teman. Dan saudara, demikianlah jumpa kita. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan kami di Sapa Sulsel pagi ini mewakili tim yang bertugas. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.